Halo teman-teman, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Putri, Stambuk B101118153. Nama saya Marfianti, Stambuk B101118135. Nama Muhammad Firhat, Stanbuk B101-18-156. Nama Munawara, Stambuk B101-18-148. Dan nama saya adalah Adisti Farani, Stambuk B101-18-155. Adakah rumah Anda tahan gempa? Lokasi geografis Indonesia berada di kawasan pertemuan tiga lempeng yang bergerak dari Australia, Eropa, dan Pasifik. Kondisi seperti ini menimbulkan konsekuensi fenomena alam seperti gempa yang terjadi akibat adanya interaksi antar lempeng. Rawan terjadi di Indonesia. Gempa tak mungkin dapat dicegah. Besarnya energi yang dilepaskan dari gempa juga belum dapat diperkirakan dengan akurat. Akan tetapi, banyak cara antisipatif untuk meminimalisasi bahaya yang diakibatkan gempa. Salah satunya memastikan setiap ruang tinggal memiliki struktur bangunan tahan gempa. Rumah tahan gempa memiliki karakteristik tersendiri, umumnya dilingkupi pondasi yang memenuhi standar dan telah teruji coba aman dari goncangan besar. Dengan begitu, Anda dan keluarga akan aman saat berada di dalam rumah saat sedang terjadi gempa. Seberapapun canggihnya teknologi arsitektur yang diterapkan dalam bangunan tahan gempa, jika permukaannya tidak cukup kuat menopang massa bangunan, rumah tetap rentan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Hindari membangun rumah di atas tanah yang terlalu porus atau mudah menyerap air dan pastikan kepadatannya cukup solid. Parahnya kerusakan rumah akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di tahun 2018 bulan September dikarenakan kawasan perumahan dibangun di atas tanah yang belum terkonsolidasi dengan baik. Karena gempa langsung memengaruhi struktur dasar bangunan, maka penting merancang pondasi yang dapat menahan getaran gempa. Solusi yang pertama dilakukan adalah dengan mengikat seluruh pondasi ke dalam satu struktur, sehingga bisa bergerak dalam kesatuan unit. Selain itu, bisa juga diterapkan pondasi isolator atau base isolator. Pondasi ini membuat bangunan dapat bergeser mengikuti pergerakan gempa. Saat gempa terjadi, pondasi dapat menahan struktur bangunan di atasnya tanpa menggerakkannya sama sekali. Sebagai hasilnya, gaya lateral dari gempa berhasil diredam sehingga mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Meskipun memiliki struktur pondasi yang solid, rumah tetap dapat mengalami goncangan saat gempa terjadi. Hal ini berhubungan dengan tingkat duktilitas atau kelenturan material dalam menyerap energi gempa sehingga dapat mempertahankan keseluruhan struktur bangunannya. Semakin lentur materialnya, maka semakin stabil konstruksinya. Konstruksi bangunan sebaiknya dirakit menggunakan material beton bertulang karena memiliki tingkat kelenturan yang tinggi. Material ini juga memiliki komponen yang bervariasi sehingga dapat membentuk struktur bangunan yang terintegrasi dengan baik. Jepang sebagai negara yang paling sering mengalami gempa telah lama menerapkan prinsip bangunan anti gempa. Salah satu desain arsitektur anti gempa yang dapat ditiru adalah desain pada kuil dan bangunan-bangunan modernnya yang menerapkan sistem sensor airbag. Setiap rumah mulai dipasangi sensor yang dapat mendeteksi getaran dari dalam bumi. Sensor tersebut mengaktifkan kompresor yang akan memompa udara ke dalam airbag yang terpasang di fondasi bangunan. Airbag yang menggelembung mengakibatkan bangunan terangkat dan melayang di atas permukaan tanah yang bergerak akibat gempa. Saran yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Pihak instansi terkait seperti kelurahan, kecamatan, BPBD, dan lain sebagainya diharapkan lebih banyak memberikan penyuluhan dan tindakan kepada masyarakat mengenai pengetahuan seperti ciri-ciri bangunan rumah tahan gempa
dan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, kepemilikan rumah sewa dan memiliki pendapatan rendah, serta yang mempunyai persepsi kurang baik terkait pentingnya mengikuti simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Pesan-pesan masyarakat penting terhadap penanggulangan bencana adalah salah satu yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah membangun hunian yang lebih tahan terhadap gempa bumi. Berikut salah satu contoh video konstruksi rumah tahan gempa. Rawan gempa, ini 3 struktur yang wajib digunakan untuk bangun gedung dan rumah di Jepang. Pada hari Jumat 28 September 2018 petang, Kabupaten Donggala dan Palu diguncang gempa 7,4 skala Richter. Tidak lama, tepatnya 30 menit pasca gempa, terjadi tsunami di area dekat pantai di Palu. Ombak setinggi 3 meter tersebut lantas meluluhlantakkan Donggala dan Palu yang sudah hancur berantakan karena gempa sebelumnya. Berbagai doa dan bantuan mengalir dari seluruh dunia untuk Donggala dan Palu. Namun di sisi lain, banyak juga yang membandingkan bencana alam ini dengan bencana alam di Jepang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang berlokasi di daerah rawan gempa. Jepang termasuk negara yang paling sering dilanda gempa. Salah satu contoh gempa yang dianggap parah adalah gempa Miyagi tahun 1978. Pada 12 Juni 1978 terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter pada pukul 5.14 sore setempat. Akibatnya, terjadi tsunami kecil dan menyebabkan 28 orang tewas serta 1.325 lainnya luka-luka. Selain itu, pada gempa bumi ini terjadi kerusakan bangunan yang sangat parah. Karenanya pemerintah Jepang saat itu langsung merevisi Undang-Undang Standar Bangunan Jepang pada tahun 1981. Dilansir dari realestatetokyo.com, pemerintah Jepang membagi 3 struktur material bangunan dan rumah berdasarkan tingkat ketahannya pada gempa. Ini dilakukan untuk keselamatan warganya. Struktur tahan gempa bumi. Ini adalah struktur paling umum untuk rumah dan gedung di Jepang. Semua bangunan yang dibangun saat tahun 1981 harus sesuai dengan standar struktur anti-seismik baru yang mengharuskan bangunan memiliki struktur ketahanan gempa. Struktur tahan gempa bumi terdiri dari tiang, dinding, dan lantai untuk menyerap gerakan gempa. Bangunan dapat dibagi menjadi struktur rigid, yaitu dibangun secara kaku untuk mencegah keruntuhan, dan struktur fleksibel, yaitu bagian struktural utama yang membungkuk secara fleksibel untuk menyebarkan kekuatan gerakan seismik. Damping struktur atau struktur redaman. Untuk meminimalkan gempa, dinding setiap bangunan harus menyerap energi dari gempa bumi. Damping struktur dapat dibagi menjadi tipe aktif yang menggunakan energi seperti listrik dan jenis pasif yang menggunakan kekuatan fisik. Dibandingkan dengan struktur tahan gempa bumi, damping struktur dapat mengurangi intensitas gempa sebesar 70 hingga 80%. Struktur isolasi seismik. Umumnya struktur ini digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi. Alat isolator atau perangkat penyerap gempa ditempatkan di struktur ini untuk menghalangi gerakan gempa merusak bangunan. Dengan struktur ini, intensitas gempa bisa dikurangi hingga 50% jika dibandingkan dengan struktur tahan gempa bumi. Karena Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan yaitu rawan gempa, semoga Indonesia cepat menyusul dengan membangun bangunan anti gempa. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.